Viral nih guys, mau tahu nggak guys? Ternyata guys, ya Prabowo itu punya perjanjian khusus dengan Jokowi. Ya, Sri Bintang Pamungkas bongkar semua ini guys. Ini videonya guys, dengerin guys, nih guys. Antara Jokowi dan Prabowo itu ada perjanjian. Iya, ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, dijanjikan akan jadi presiden, tetapi dengan tiga syarat. Tiga syarat itu minimal ya, yaitu melindungi perjanjian-perjanjian yang dibikin oleh Jokowi dengan Xi Jinping. Nah, yang sangat jelas itu adalah WUS. WUS itu janjinya adalah dana dari Cina, tetapi kemudian nyatanya kan larinya ke APBN. Kemudian dana untuk infrastruktur, itu sampai segala aset dijadikan kolateral, dijadikan agunan, aset-aset BUMN. Nah, ini juga Jokowi. Lalu ada satu lagi yang misterius ya, yaitu yang disebut hidden debt, yaitu utang yang disembunyikan. Nah, utang yang disembunyikan itu antara Jokowi dan Xi Jinping, di mana Jokowi mendapatkan dana utangan, tapi ya tentu saja yang harus bayar adalah negara RI. Itu pertama. Yang kedua, jangan Prabowo mengganggu oligarki. Nah, itu sudah saya sampaikan berulang-ulang. Jadi ketika Prabowo mengundang 9 naga, ketemunya beberapa kali lah. Apa yang terjadi di situ? Menurut pendapat saya ya, mereka itulah yang akhirnya memberi utangan kepada Republik karena udah kehabisan dana, ya, defisit APBN. Mereka lah yang menyokong, jadi menjadi supplier, menjadi donor utang lah. Nah, jadi Akbar saja beberapa hari yang lalu mengatakan keuntungannya itu berapa banyak itu dari PEK 1, PEK 2, dan PEK 3 masih jalan terus. Ya, saya kira pembangunan reklamasi itu jalan terus, dan itulah proyek-proyek yang diberikan kepada oligarki demi mendapatkan utangan dari mereka untuk menanggulangi perekonomian Indonesia. Jadi mereka bekerja sama. Yang ketiga, melindungi Jokowi dan keluarganya. Jadi tidak mungkin Prabowo itu memisahkan diri dari Jokowi, nggak mungkin. Demikian juga Jokowi akan terus mendukung Prabowo ya demi keselamatannya sendiri, termasuk tuduhan ijazah palsu. Kalau nggak dilindungi Prabowo, itu udah terbongkar kemarin-kemarin. Ini pelanggaran HAM juga itu yang dilakukan oleh Prabowo. Di samping ketidakbecusannya, ketidakmampuannya membangun perekonomian, lalu bekerja sama dengan pihak asing, mendekatkan diri kepada Amerika dan Yahudi, menjauhkan diri dari Iran. Nah, ini sudah melakukan suatu pelanggaran terhadap rakyat, bangsa, dan negara. Dan pengkhianatan terhadap proklamasi kemerdekaan, pengkhianatan terhadap para pemimpin kemerdekaan, dan para syuhada ketika kita melawan penjajahan. Hampir nggak mungkin lah kalau di dalam suasana rejim bahwa Wiwi Gibran plus MPR, DPR yang seperti ini, plus kekuasaan kehakiman yang seperti ini, itu akan menyelesaikan berbagai macam persoalan. Nggak mungkin bahwa Wiwi Gibran, mereka harus dijatuhkan dulu. Rejim ini harus jatuh dulu, barulah kemudian orang-orang hebat yang menggantikan pemerintahan ini.